Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini telah hadir bersama kita siswa inovatif dari SMA Kusuma Bangsa Palembang, Cahaya Padma Putri dan Denilson Theo atau lebih akrabnya dipanggil Onil ya. Dan inovasinya berjudul pembuatan panel surya mini menggunakan kaleng bekas dan baterai handphone bekas. Baik sahabat inovasi, mari kita kulik nih apa aja di dalam inovasi ini. Iya, selamat datang nih Cahaya dan Onil. Ya. Iya, apa kabarnya nih hari ini? Baik. Iya, baik Cahaya dan Onil nih, ini inovasinya luar biasa ya mengenai pembuatan panel surya mini menggunakan kaleng bekas dan juga handphone bekas, baterai handphone bekas nih. Untuk ide inovasi ini sendiri munculnya nih bagaimana nih? Bisa dijelasin yang melatar belakangi munculnya ide inovasinya? Bisa Cahaya atau Onil boleh? Ya. Ya, jadi kemarin sekitar tahun 2022 akhir di bulan September atau Oktober kami terpilih untuk mewakili Sumatera Selatan dalam ajang Ki Hajar STEM ke jenjang nasional, di mana jenjang nasional itu kami ternyata harus membuat sebuah inovasi sendiri. Dan saat itu juga kami melihat beberapa permasalahan yang ada di sekitar kami, seperti banyaknya sampah dan juga eh, naiknya harga listrik, sehingga kami memutuskan untuk membuat panel surya dengan menggunakan barang-barang bekas seperti kaleng bekas dan juga handphone baterai bekas. Mungkin Onil boleh tambahin. Jadi kami membuat produk ini karena kami melihat masalah di lingkungan sekitar yang menggunakan listrik tetapi tidak ramah lingkungan juga tidak ekonomis. Karena semakin hari listrik itu harganya bertambah dan diproduksi dengan sumber energi yang tidak terbarukan. Jadi kami memutuskan untuk membuat panel surya ekonomis ini. Yang pertama itu tujuan kami ada membuat pembangkit listrik dengan harga yang ekonomis. Yang kedua, kami ingin membuat panel surya dengan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kami ingin mengurangi sampah dengan menggunakan kembali sampah-sampah yang ada seperti kaleng bekas dan baterai HP bekas untuk sekalian mengurangi polusi di sekitar kita. Oke baik, ini luar biasa sekali ya idenya, membuat panel surya tapi menggunakan, barang-barang bekas yang ada di sekitar kita dan tentunya barang-barang itu juga mudah ditemukan. Ya, oke. Baik, untuk proses inovasi itu sendiri bagaimana nih? Pasti sahabat inovasi di rumah penasaran ya bagaimana cara pembuatannya. Ya, siapa nih yang mau jelasin nih, Cahaya atau Onil? Kalau kemarin kami menggunakan barang bekas utamanya itu ada 2, kaleng bekas sama handphone baterai bekas. Jadi mudah, kalau kami kemarin cuma butuh sekitar 2 atau 3 kaleng bekas sama 2 atau 3 baterai handphone bekas. Nah, untuk kaleng bekas ini kalian bisa temukan di mana-mana kan, bisa dari susu kalengan atau yang lain. Kalau handphone baterai bekas ini yang agak sedikit tricky gitu ya. Mungkin nggak semuanya bisa punya atau mengaksesnya. Jadi mungkin kalau kalian punya HP yang udah nggak digunain lagi, kalian bisa bawa ke teknisi atau apapun itu dan minta baterainya untuk diambil, untuk HP yang bisa diambil baterainya. Kan HP-HP yang lama tuh bisa diambil kan baterainya. Nah, lalu kaleng itu kami potong menjadi beberapa bagian kecil. Kalau kami bagi menjadi 10 bagian kecil, sama juga untuk baterainya. Bagian yang hitamnya, nanti kalian kalau sudah mengambil baterai dari handphonenya itu akan melihat ada lapisan hitam yang menyelubungi baterai itu. Nah, itu kalian tinggal ambil dengan hati-hati dan potong menjadi 10 bagian juga. Lalu kami juga menggunakan aluminium foil kemarin. Nanti teknisnya aluminium foil itu kalian bagi 2, dipotong persegi panjang. Tidak usah terlalu lebar, tapi yang penting bisa mencakup 10 kaleng bekas dan baterai bekas itu. Nanti
aluminium foil ini diletakkan di atas media datar, bisa kardus atau apapun itu. Kalau kami kemarin karena fokusnya ke barang bekas, kami pakai kardus. Jadi ditata aluminium foilnya, lalu di atasnya ditumpuk dengan kaleng bekas itu, dan di atasnya lagi ditumpuk dengan baterai bekas tadi. Lalu nanti di ujungnya tinggal disambungkan dengan kabel, dan kabel itu bisa disambungkan ke alat elektronik yang butuh volt kecil, kayak contoh lampu yang mini itu ya. Gitu sih kami kemarin prosesnya secara singkat. Oke. Baik, ini luar biasa ya, karena panel suryanya itu dengan, menggunakan barang bekas tapi dapat menghasilkan, listrik yang lumayan memadai ya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa karena sangat simpel penggunaannya dan mungkin sahabat inovasi di rumah ataupun dari SMA-SMA yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dapat mencontoh atau mereplika nih untuk datang langsung ke SMA Kumbang, belajar bersama dan mengadopsi inovasinya untuk dibawa ke sekolahnya masing-masing ataupun juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Oke, baik nih Onil dan, Cahaya, untuk timnya, yang membuat inovasi ini. Pasti ada banyak tim ya, karena, suatu inovasi itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Ya, siapa saja tuh timnya? Jadi tim kami itu terdiri dari saya sendiri, Daniel Santeo, dan teman saya Fatma Putri Ramdan, dan kami punya satu lagi kakak kelas yang udah lulus, namanya Alia Shirin, yang sekarang lagi berkuliah di Universitas Brawijaya dengan jurusan kedokteran. Jadi eh, kami bertiga mengikuti Ki Hajar ini dari Tahap yang tahap awal tahap banget. awal sampai tahap final, dan kami berhasil mewakili Sumatera Selatan untuk menjadi finalis Ki Hajar di tahun 2022 kemarin. Oke, baik, luar biasa ya karena, dari awal sampai, akhir di Ki Hajar ya, memiliki prestasi yang luar biasa ya. Baik, selamat nih untuk SMA Kusuma Bangsa Palembang. Baik, ini dalam inovasi pasti ada hambatan ya yang ditemukan, tapi aku yakin nih karena memang barang yang digunakan juga banyak barang bekas ataupun juga barangnya juga mudah didapat, mungkin bisa diminimalisir. Cuman kita pengen tahu nih apa aja sih kendala yang dihadapi ketika, membuat inovasi ini? Ya, silakan. Kalau kemarin itu dari awal banget aku ingat kita sempat kendala masalah bahan. Jadi kami awalnya memutuskan untuk pakai bahan kaleng bekas karena menurut kami itu yang paling mudah didapat di masyarakat luas gitu kan. Orang mana sih yang nggak ada kaleng bekas maksudnya gitu kan. Tapi ternyata setelah kami coba dengan aluminium foil dan kami jemur, lalu kami tes dengan voltmeter, ternyata tidak menghasilkan listrik. Setelah kami telusuri lebih lanjut, ternyata kita kekurangan komponen katoda dan anodanya. Jadi kami berpikir kan, oh bahan apa lagi nih yang perlu kami tambahkan gitu. Dan akhirnya muncullah pada baterai bekas karena salah satu teknisi kami, Pak Jarwo, itu punya baterai bekas yang banyak sekali di rumahnya dan tidak digunakan. Jadi kami menyelesaikan kendala kami dengan baterai bekas tersebut. Lalu ada kendala yang kedua itu berupa lem. Jadi untuk menggabungkan ketiga bahan tersebut, kita membutuhkan lem kan, untuk menggabungkan aluminium foil, kaleng dengan baterai bekasnya. Kami kemarin menggunakan lem kertas sama lem tembak. Nah ternyata kendalanya karena lem tembak tersebut bersifat isolator dan kalau misalnya kebanyakan atau berada di tempat yang nggak sesuai itu bisa menghambat jalur listrik. Ini beberapa kali, sangat sering malah menghambat panel surya kami. Jadi kami harus memutar otak sedikit gimana caranya biar lem tembak ini tidak terlalu sedikit tapi juga tidak terlalu banyak dan di tempat yang tidak menghalangi jalur listrik panel surya kami. Mungkin itu sekitar hambatan kita. Oke, baik, ini luar biasa tapi, hambatan itu dapat dipecahkan ya. Mungkin ini sedikit trik nih untuk teman-teman atau sahabat inovasi di rumah yang ingin mereplikasi inovasi ini, apa nih triknya? Penempatan lem tadi gimana nih? Bisa dikasih tahu nih sama sahabat inovasi. Jadi untuk penempatan lemnya itu lebih ke arah kita pas mau menempelkan lemnya itu kami membatasi. Jadi dia tidak menutupi arah untuk
aliran listriknya dari kaleng sama aluminium foil Iya. yang bersifat konduktor, sehingga masih ada sisa tempat untuk aliran listriknya lewat, sehingga aluminium foil dan kaleng bekas yang tadi tidak menjadi bersifat isolator dan dapat dialiri listrik dengan lancar. Oke, Biasanya di baik. ujung-ujung sih, ujung-ujung kalengnya gitu. Oke, baik. Ini luar biasa ya trik-trik dari siswa-siswa inovatif dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Baik, untuk pengembangan nih, jangan nanti dulu kita bicara pengembangan inovasinya. Kita ngobrol tentang manfaatnya nih, karena panel surya ini udah tercipta nih ya. Terus pemanfaatannya tuh apa sih? Ada berapa voltase sih yang dihasilkan dari panel surya mini ini gitu loh? Ya. Jadi untuk panel surya ini kami kan membuatnya yang pasti dengan barang-barang bekas. Jadi dia itu pasti lebih ekonomis dan ramah untuk dompet Iya. semua masyarakat. Yang kedua, kami membuat panel surya ini karena kan melihat pembangkit listrik yang sekarang itu menggunakan energi-energi yang tidak ramah lingkungan dan juga tidak dapat diperbarui. Jadi kami memutuskan untuk membuat panel surya ini agar lingkungan itu menjadi lebih terjaga dan tidak tercemar. Dan yang ketiga, kami ingin mengurangi sampah di lingkungan sekitar. Jadi kami menggunakan barang-barang bekas seperti kaleng bekas dan baterai bekas yang sebenarnya dapat mencemari lingkungan jika dibiarkan begitu saja dalam jumlah besar. Makanya dengan kami menggunakan baterai bekas tersebut, jadi kami dapat lebih mengurangi pencemaran di sekitar kita. Iya, baik. Ini luar biasa ya, karena ramah lingkungan juga ya yang dikerjain ini. Baik, luar biasa nih Cahaya dan Onil. Ini satu lagi nih, pengembangan ke depannya nih, mau dibawa kemana inovasi ini? Ya. Jadi sedikit menambahkan saja untuk sedikit fun fact dari panel surya kami. Panel surya kami yang kami buat kemarin kan terdiri dari 5 kepingan kaleng bekas dan 5 potongan baterai bekas. Jadi dari 10 total, maksudnya 5 tambah 5, maksudnya 5 di satu sisi, 5 di satu sisi lainnya. Dari 10 total barang-barang tersebut itu ternyata hanya bisa menghasilkan 0,3 volt. Yang kalau tidak tahu itu sangat lumayan kecil ya. Kalau untuk bola lampu sendiri itu saja berkisar 1,5 volt sampai 2 volt. Jadi semisal mau menghidupkan satu lampu yang lumayan tinggi voltnya itu butuh berapa? Sekitar lebih dari 50-an ya? Iya. Ya mungkin. Tinggal dihitung saja. Nah, itu salah satu kekurangan kami yang ingin kami inovasikan lebih lanjut. Lalu untuk yang kedua, panel surya kami ini tidak punya penampungan listrik. Jadi setelah dijemur harus langsung digunakan. Sedangkan itu kurang efektif bagi kami dan juga masyarakat sekitar. Jadi untuk kedepannya kami berharap panel surya ini bisa diambil, bisa diteliti lebih lanjut oleh peserta didik ataupun orang-orang yang lebih hebat di luar sana dan bisa diterapkan di masyarakat luas. Terutama untuk baterai bekas sendiri, itu sudah menjadi isu yang akhir-akhir ini ramai dibincangkan karena penanggungannya, pengolahannya setelah handphone tersebut tidak lagi dipakai itu sedikit rumit dan tricky dan susah gitu ya. Jadi alangkah baiknya inovasi ini terus lagi dikembangkan untuk menjadi suatu barang dengan nilai jual yang konkret sehingga bisa membantu mengurangi sampah dan juga menyelesaikan permasalahan lingkungan lainnya. Iya, baik, luar biasa. Ini mungkin PR besar juga ya untuk tenaga pendidik ataupun juga teman-teman sahabat inovasi yang mungkin memiliki sebuah ide untuk menanggulangi masalah yang dialami saat ini. Mungkin dengan adanya sumber daya atau barang bekas lainnya yang bisa diuji cobakan yang dapat menghasilkan energi listrik yang lebih besar yang dapat mampu menampung untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke, nanti kita tunggu nih inovasi-inovasi lainnya yang dapat dikembangkan untuk lebih dapat bisa digunakan lagi untuk kedepannya ya. Oke, baik, ini Onil, Cahaya, apa sih harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah dan mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin diucapkan? Silakan. Mungkin harapannya semoga aja sahabat di rumah dan orang-orang di sekitar kita dapat meneliti lebih lanjut dan membuat panel surya ekonomis ini di rumah karena caranya itu sebenarnya sangat mudah.
dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Lalu kami juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Gubernur kami dan juga untuk Kepala Yayasan SMA Kusuma Bangsa Pak Alex serta Kepala Sekolah SMA Kusuma Bangsa Bu Hani dan juga yang paling penting adalah guru pembimbing kami Pak Julianto dan Pak Jarwo serta teammate kami yang sekarang telah menempuh jenjang kuliah di Universitas Brawijaya Kak Alia. Semoga dengan inovasi ini kami terus bisa mengembangkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya, Alia, Onil, Cahaya dan Onil nih untuk inovasinya. Kita tunggu juga ya inovasi-inovasi selanjutnya dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Dan untuk sahabat inovasi, untuk memiliki ide ataupun juga hal-hal inovasi lainnya dapat juga klik aja di YouTube kami karena di situ banyak sekali ide-ide inovasi yang dapat diambil untuk dipelajari dan bahkan juga untuk dikembangkan. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan tidak lupa kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.